Di video kali ini Panji akan menggunakan suling sebagai alat untuk memanggil ular. Benarkah suling ini memiliki manfaat atau bisa untuk digunakan sebagai media penaklukan hewan ular? Kita buktikan di video ini. Dan sebelum teman-teman lihat videonya lebih jauh, lebih lanjut, teman-teman lihat kaos yang Panji pakai. Ini adalah kaos channel produksi pertama, kedua, ketiga. Dan sekarang ini Panji lagi produksi lagi kaos yang edisi keempat. Nah, ini udah Panji buka untuk pre-ordernya. Selesainya mungkin minggu depan, finishnya minggu depan. Dan teman-teman yang ingin lihat desainnya itu seperti ini. Ini tampak depannya, tampak belakangnya sih hampir sama dengan yang ini, teman-teman. Tuh kayak gini. Jadi bisa jadi polos, bisa jadi cuma ada logo doang. Cuma tempat depannya sih kita bikin simple, tapi edisinya Venomous. Jadi buat teman-teman yang emang kemarin nanyain terus tentang t-shirt Panji Petualang sebagai merchandise-nya, teman-teman bisa langsung pre-order aja ke sini. Oke? Ini videonya. Nah, teman-teman, jadi sampah kayak gini harusnya nggak ada di sini. Kita taruh di sini biar nanti ada yang mungut. Oke? Panji lagi coba untuk kita cobain untuk manggil-manggil ular di sekitaran tumpukan jerami ini pakai suling, teman-teman. Suara suling ini beda sama suaranya suling India karena ini suling Sunda, teman-teman. Ya, walaupun beda suaranya tetaplah sama-sama suling. Nah, ular itu di musim panen kayak gini mereka akan mencari makan. Makanannya itu seperti tikus, kadal, dan macam-macam sih, teman-teman. Dan mereka biasanya menghuni lubang kayak gini-gini nih. Jadi hari ini Panji mau nyobain nyari ular pakai suling, teman-teman. Kayak orang India. Jadi kalau di India kita lihat kan ular itu bisa seakan nurut dengan suara suling. Nah, ini saya mau coba buktiin ular liar. Kalau misalkan kita pakein suling, gimana reaksinya gitu? Kan di sawah-sawah gini suka banyak lobangnya nih, teman-teman. Saya mau sulingin lobang-lobang ularnya, teman-teman. Kita lihat reaksinya kayak apa, oke? Panen seperti ini, petani lagi bahagia nih, teman-teman. Karena di tahun sekarang ini nih, di musim panen kali ini, hasil panennya top, bagus, dan mengembirakan. Karena ya bisa dibilang 90% baik, teman-teman, atau mantap. Nah, sekarang kita akan coba untuk mendekati beberapa petani di sana yang lagi manen gabah ya, padi. Aku pengen ngerokok doang. Kita lihat Gitu. sini ada para petani yang lagi panen, teman-teman. Iya. Bagus, Bang, hasil panennya. Hasilnya lumayan lah. Lumayan? Iya. Widih. Mantap berarti, Mang. Iya, cuman harganya doang mejes. Pejes. Ada. Jadi kalian perlu tahu, teman-teman. Jadi di Iya. waktu pas nanam padinya, saya pernah ketemu sama Amang ini waktu ngegarap sawahnya. Dan ketika panennya saya beruntung juga bisa ketemu di sini, teman-teman. Iya. Keren. Waktu itu kita nyari ular di sini nggak dapet ya, Mang ya? Nggak ada ini. Nggak ada ular, udah diimpor ke di sono. Diambilin. Dia diambilin ke luar negeri. Jadi banyak pengepul gitu, teman-teman, yang pemburunya itu mencari ular di sekitaran sini, di area sini, dan di mana ular-ular yang diburu itu adalah kobra dan juga ular kayu yang harganya itu mahal. Dapat berapa ton, Mang, gabahnya? Wah,
belum ditimbang. Belum ditimbang? Iya, nanti di rumah. Itu ngomong-ngomong pakai mesin ya sekarang ya? Iya. Canggih lah sekarang. Canggih sekarang mah nggak Iya. dibanting-banting ya, Mang? Ya. Sehat, Asik di Abah. Keren juga nih teman-teman nih. Suasana pedesaan itu nyaman sekali teman-teman, dimana kita bisa lihat sesuatu hal yang bersahaja banget di sini. Oke, kita coba untuk keliling sekarang. Saya pengen coba buktiin, nyari beberapa tempat barangkali saya bisa manggil ular pakai suling saya ini teman-teman. Yuk, Mang. Makasih ya, Mang. Iya, iya. Saya mau keliling lagi ya. Ya lah. Oke, yuk teman-teman. Mang, lagi ngapain, Mang? Kan? Ya, nyemprot jang batu-batu ke arah lanjut kan. Telat panennya. Kan? Panennya telat. Ya, lain telat bedana sebulan. Oh, Tadi kita direkan muda gitu aja. oh amang melakna. Iya. Batur mah nges malenan sebulan. Iya, karek dirontok. Oh, pantesan jadi telat panennya. Iya, Ini lagi di obat biar nggak kena hama ya, Mang? iya. Iya tah tuh jang rabeng. Ternyata ada yang telat panen nih, teman-teman. Mang Umat salah satu petani yang menggarap sawah di sini dan punya sawah di sini itu panennya telat. Tapi tahun ini mah bagus ya, Mang. Bagus. Nggak jelek hasilnya ya. Enggak. Mang. Sekarang. Ngomong-ngomong suka lihat ular nggak daerah sini, Mang? Nah, biasanya di ujung iya jang dah. Udah, tadi Udah. ke situ, ngecek. Ular sanca. Sanca, Nya, piton. tapi gede dah. Oh, gede. Nya. Oh, emang pernah lihat? Nya, jeung Haji Idi mah ku Haji Idi mah dibetot buntutna harus sieun. Haji Idi jang lain. Tapi teu aya nya. Tuh, dicek kadinya eueuh, can keluar beureunya. Di dieu teu aya di Tuh. dieu. Iya kan, pasti ge penasaran. Nya. Biasanya kan ceunah mah Nya. lamun disulingan bijil. Emang bener ya jang aya jang. Tapi Aya nama meureun. Cuma Nya. disulingan teu bijil-bijil kesel teh, Mang. Berarti meureun di jero kene. Di jero kene. Amang percaya teh, Mang, lamun orai dipanggil ku suling bijil. Nya. Taruhlah geuning sok ningali. Dina TV-nya. Nya. Berarti salah satu korban filmnya, teman-teman. Oke deh, Mang, kalau gitu. Nya. Makasih ya, Mang. Ya, Sok. sama. Yuk, teman-teman, kita lihat lagi lah, cek lagi area yang katanya ada sancanya. Bener memang yang ada. Ya, Mang, bener. Nya. Yuk. Nah, jadi Panji itu terobsesi dengan ini, teman-teman. Video seorang pawang dari India yang selalu menggunakan suling untuk menaklukkan ular. Benarkah suling itu bisa dibuat untuk menaklukkan ular? Makanya nih, kita coba panggil ular dengan suling yang Panji bawa, teman-teman. Buat teman-teman yang gak nyaman sama suara suling yang Panji tiup, kalian jangan marah ya, karena saya bukan seorang yang bisa dan lihai memainkan suling. Ini hanya eksperimen, teman-teman. Jadi mohon sabar ya, ini ujian. Belum ada apa-apa. Jadi katanya Mang Uma, di pojokan situ tuh suka kelihatan sanca atau piton. Cuma barusan Panji ngecek ke sawah bagian situ tuh nggak ada apa-apa. Makanya ular itu kan nggak harus manut selalu tinggal di situ. Kita coba sisir yang area sini, pinggiran sini. Kali kita bisa nemu. Anjir, palas banget sih ini suara suling ya. Suara sulingnya palas banget. Pantesan ular nggak ada keluar, malah kabur ini mendengarnya juga. Ini ada kayak semak yang emang kesibak gitu, teman-teman. Tuh, bisa jadi jejak ular nih. Tuh, kesibak. Ya, bukannya lubang ular malah lubang belut. Tapi kalau misalkan kita liatin, ini kayak makanan-makanannya sih banyak, teman-teman, di sini. Kayak ular air itu kan
selain makan ikan, makan kodok ya atau katak sawah. Saya lihat dari tadi banyak sekali anak-anaknya. Tuh. Banyak di sini populasi katak. Berarti untuk ekosistemnya masih terjaga. Cuma ularnya emang kurang, emang jarang. Nah, ular tuh nggak bisa bikin lubang teman-teman, karena mereka nggak punya cakar atau organ tubuh yang bisa menunjang mereka untuk menggali liang. Jadi mereka itu bisa dapat lubang atau sarang itu dari lubang makanannya teman-teman. Nah, si tikus itu kan biasanya dia bikin rumah tuh dari tanah kayak gini misalkan nih. Nah, ini bisa jadi lubang tikus nih teman-teman nih. Ini kita buka kan, tuh dalamnya gede, luarnya mah kecil, dalamnya gede teman-teman. Nah, lubang-lubang gini nih, ini biasanya dihuni sama tikus. Terus si ular itu akan masuk ke dalam situ. Ketika tikusnya dimakan sama ular, otomatis ular itu akan menjadikan lubang tersebut sebagai sarangnya. Jadi kayak gitu. Jadi ular tuh nggak bisa bikin lubang. Sekarang kita cari lubang lagi teman-teman. Nah, ini ada lubang lagi nih. Nih, tuh, ini bisa jadi lubang ular nih kayak gini nih. Bukan belut ya. Sebenarnya sih bisa jadi kepiting, bisa jadi juga ular air. Tapi coba kita sulingin teman-teman. Barangkali aja kan dengan suling ini bisa keluar ularnya. Anjir, jujur Panji sendiri yang niup nih suling, risih dengar suara sulingnya teman-teman. Akhirnya yang dicari-cari muncul teman-teman. Dari kejauhan seekor ular sanca atau Piton reticulatus keluar. Retik nih. Tuh masuk ke dalam situ tuh. Tarik dulu ah. Ular yang satu ini lagi nyari makan teman-teman, dan sama sekali bukan karena suling ya dia keluar. Ingat, bukan karena suling yang Panji bawa teman-teman. Gede, sumpah gede. Lihat, lumayan nih. Sekitar 2,5 meter sampai 3 meteran kayaknya ini. Beneran kan teman-teman? Pakai suling bukannya ular nyamperin, malah ularnya lari. Mungkin karena bising kali dengar suara suling Panji ini ya. Beda sama suling India soalnya. Ntar deh, ini areanya agak kurang luas ya untuk Panji review ular ini. Coba kita tarik dulu agak ke sebelah sini. Areal ini nggak jauh dari pemukiman teman-teman. Di situ ada rumah dan emang area petani buat garap sawahnya. Dan lihat, lumayan juga ularnya, gemuk loh, gede kalau buat ukuran ular liaran ya. Nah, ini dia nih. Hei, wish, malah nyerang teman-teman. Iya, ayo, nih, gue punya senjata, punya suling. Hey, ternyata suling ini nggak bisa menaklukkan ular ini teman-teman. Kita sibak dikit ah. Nih sulingnya nih. Nih. Tenang bro. Tenang. Nggak usah panik. Ini lagi eksperimen suling ya. Kalau emang nggak suka sama suara suling, nggak masalah. Kita cuma review habitat aja. Kalau misalkan emang lo ada di sini, ya sudah, bagus, makanin tikusnya, oke? Jadi ular piton atau sanca ini salah satu ular yang tidak berbisa dan mempunyai manfaat untuk pertanian, di mana mereka ini merupakan pemakan hama tikus alami, teman-teman. Pemakan hama tikus alami dan juga penyeimbang ekosistem yang ada di sini. Jadi mereka bukan ular berbisa dan bukan ular yang berbahaya. Tapi kalau memang ukurannya udah gede banget sampai 5 atau 6 meter mungkin bisa makan orang sih. Cuma kalau sebesar ini sih masih oke lah. Masih jamak ya, dalam artian masih tidak berbahaya untuk penduduk. Karena mereka cenderung menghindari daripada mereka menyerang kayak gitu. Seneng banget Panji rasanya bisa nemu ular di sekitar sini, padahal emang lokasi ini agak susah untuk menemukan. Ternyata masih ada. Ular ini merupakan hewan yang pandai sekali dalam kamuflase dan bersembunyi teman-teman gitu. Jadi nggak gampang untuk kita bisa menemukan dan melacak mereka di alam seperti ini. Nah sekarang daripada Panji terus ganggu ular ini di habitatnya nggak baik, jadi sekarang Panji akan tinggalin aja dan Panji akan lanjut untuk
kasih tahu ke kalian tentang fenomena suling dan ular. Eish. Oke. Iya. Ya, teman-teman, mungkin seperti yang teman-teman tahu, fenomena ular dan suling itu sudah sangat melekat di otak kita ya, dimana ular identik takut katanya dengan suling. Ada yang bilang juga ular takut sama garam, padahal secara teori, penelitian, dan apapun, eksperimen, ular itu nggak ada takut-takutnya sama garam, teman-teman. Kenapa? Karena mereka bukan makhluk berlendir. Dan ular itu sama seperti biawak yang sisiknya kering, jadi ketika mereka sisik atau kulitnya terkena garam itu tidak terpengaruh dalam bentuk apapun. Mereka nggak takut, intinya gitu. Ular itu agak nggak suka atau nggak nyaman ketika mereka dikasih wewangian, karena mereka ini mendeteksi apapun dengan indera Jacobson atau sesuatu yang ada di dalam mulutnya, yang diantarkan lewat lidah ke langit-langit mulut. Di situ ada indera namanya Jacobson, teman-teman. Gitu. Nah, sedangkan fenomena ular dengan suling sendiri ini budaya India, di mana pawang di sana mempunyai kekhasan sendiri. Beda dengan kita di Indonesia, orang India itu sudah khas atau memang ciri khasnya dengan sulingnya, teman-teman. Ular sejatinya bukan joget karena mendengar suara dari nada suling, tapi melainkan karena melihat gerakan dari sang pawang. Sang pawang akan berusaha untuk memprovokasi si ular supaya marah dan menyerang. Nah, kenapa mereka tidak menggunakan kacamata padahal yang mereka hadapi adalah kobra? Jadi kobra India dan Thailand itu nggak bisa nyembur, teman-teman, walaupun mereka kobra. Berbeda dengan kobra yang ada di negara kita nih, di Indonesia, yang memang sifatnya penyembur, jadi bisa menyemburkan bisanya. Di Thailand, di India, itu kobranya tidak bisa menyemburkan bisa. Nah, kalau kalian penasaran dengan kobra dua negara ini, yaitu Naja Kotia dan Naya Naya atau Naja Naja yang dari India, kalian bisa cek di googling, teman-teman, langsung nama latinnya aja. Jadi kalau yang dari Thailand itu namanya Naja Kotia, sedangkan yang dari India itu namanya Naja Naja. Jadi mereka adalah dua spesies kobra yang tidak bisa menyemburkan bisanya. Jadi sama seperti king cobra. Alhasil pawang di sana bisa dengan leluasa menggunakan suling untuk memprovokasi mereka agar terlihat seperti joget, teman-teman. Ya, salah satu trik pawang juga sih. Ya, tapi kita hargai karena itu adalah bentuk entertain dari mereka dan ciri khas mereka di sana. Seperti itu, teman-teman. Yang jelas dengan kalian udah lihat video ini, kalian paham kan sekarang bahwa suling atau garam tidak berpengaruh apapun dengan si ular. Itu hanya mitos. Ingat, mitos, teman-teman. Saya Panji Petualang, salam lestari, hidup sawah.